Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Hai anak-anakku sekalian, berjumpa lagi di channel YouTube Ustazah, yakni Magic Math. Di pembelajaran kali ini, Ustazah akan menjelaskan suatu topik mengenai menyelesaikan soal-soal pecahan desimal. Adapun landasan Al-Quran, sebagaimana Ustazah sampaikan bahwasanya untuk materi ini terdapat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 102 yang menjelaskan bahwa barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kalian semua melaksanakan ice breaking. Pertama, perhatikan air mengalir, kupu-kupu berterbangan, hembusan angin. Nah, sekarang pejamkan mata kalian, lalu rasakan hembusan angin. Lalu rasakan tetesan demi tetesan air mengalir. Ada kupu-kupu loh terbang di hidung kalian. Hembuskan, hirup udaranya, hembuskan, hirup udaranya, hembuskan. Nah, silakan buka mata kalian. Dan apa yang kalian rasakan? Ya, betul sekali. Kalian akan merasakan kesegaran. Oke, kita lanjut. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini yakni menyelesaikan soal-soal pecahan desimal. Adapun petunjuk kerja dari penjumlahan dan pengurangan, yang pertama adalah contohnya angka desimal, dua posisi ya, ada dua angka di belakang koma, ada dua angka juga di belakang koma ya, keduanya dua angka. Kemudian perhatikan posisi, jangan sampai berpindah tempat. Jadi pokoknya yang bagian di sebelah kiri juga, kanan juga ya. Nah, petunjuknya apapun operasinya, penjumlahan atau pengurangan caranya sama. Pengurangan atau penjumlahan caranya sama. Ya, C ditambah F atau C dikurang F. Begitu pula B tambah E atau B kurang E. A tambah D atau A kurang D. Nah, hasilnya itu adalah pas di bawahnya ya. Jadi C itu dikurang F atau ditambah F hasilnya I. Kemudian B ditambah E atau B kurang E itu hasilnya H. Kemudian A tambah D atau A kurang D itu hasilnya adalah G. Jadi posisi bentuknya seperti ini, itu akan menghasilkan juga bentuk seperti ini di bawahnya ya. Nah, bagaimana yang sebelah kanan Ustazah? Nah, coba perhatikan. Ada berbagai macam warna yang Ustazah berikan. Yang pada intinya adalah ketika posisi di sini adalah tambah atau posisi di sini adalah kurang, maka hasilnya itu akan sejajar.
dari posisi soal. Ya, seperti itu. Nah, susah nggak sih? Mudah kok. Materi kali ini tentang penjumlahan pecahan desimal. Hitunglah hasil operasi hitung dari 4,3 dan 5,2. Nah, penyelesaiannya, terlebih dahulu kalian tulis 4,3, lalu di bagian bawahnya tulis 5,2. Ya, kemudian kita beri tanda tambah. Ingat posisi 3 itu sejajar dengan 2, sedangkan 4 itu sejajar dengan 5. Nah, cara kerjanya anak-anakku sekalian, kita selesaikan dari sebelah kanan kalian ya. Jadi 3 ditambah 2 hasilnya 5, 4 tambah 5 hasilnya 9. Betul sekali. Lanjut. Contoh kedua. Hitunglah hasil operasi hitung dari 4,25 dan 1,78. Nah, adapun penyelesaiannya sama. Posisinya kita perhatikan. Ya, ingat sejajar. Jadi 5 nanti akan berpasangan dengan 8, 2 berpasangan dengan 7, 4 berpasangan dengan angka 1. Nah, selanjutnya 5 ditambah 8 itu hasilnya adalah 13. Maka angka 3 ditulis, angka satunya dititip di sini. Ya, untuk disumbangkan nantinya. Lanjut, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 7 hasilnya 10. Maka 0. Nah, puluhannya itu kita simpan lagi untuk disumbangkan ya ke angka 4. Jadi 1 tambah 4 berapa? Ya, tentu bukan 4 lah. Jadi jawabannya adalah 5. Nah, 5 ditambah 1 hasilnya 6. Sehingga jawabannya benar adalah 6,03. Contoh selanjutnya. Hitunglah hasil operasi hitung dari 54,65 dan 7,98. Ingat, posisi dan caranya sama. Nah, jika dia puluhan, maka angka satuannya kita simpan di bawah dan angka puluhannya kita simpan di bagian atas. Nah, seperti ini. 5 ditambah 8 hasilnya adalah 13. Angka 3 satuannya itu disimpan di bawah, angka 1 puluhannya itu disimpan di atas. 5 tambah 8 adalah 13. Kemudian 1 tambah 6, 7, 7 tambah 9, 16. Nah, berlanjut itu. 1 tambah 4, 5, 5 tambah 7, 12, simpan 1 lagi. 1 tambah 5, 6. Maka jawaban yang benar adalah 62,63. Nah, tips dari Ustazah, cara membaca untuk bilangan desimal adalah angka di belakang koma itu dibaca terpisah. Nah, kalau saya baca, simak ya, 62, oke, didengar ya, 62,63. Terpisah kan? 63. Oke, jadi dia dibacanya satu-satu. Ternyata mudah ya. Lagi dong. Rasanya mau lagi, kan? Nah, sekarang materinya adalah pengurangan pecahan desimal. Nah, soal selanjutnya.
Hitunglah hasil operasi hitung dari 6,03 dikurangi 3,46. Jadi penyelesaiannya adalah kalian susun seperti ini, lalu kalian menghitung ya. Jadi apakah bisa 3 dikurang 6? Jawabannya adalah tidak bisa. Sehingga kita mencoba untuk memperhatikan angka sebelumnya. Oh, adalah 0. Berarti 10 ya. Nah, disumbanglah angka 1 di sini. Ya, jadi 10 dikurang 1 hasilnya 9. Nah, sekarang kita lanjut. 13 dikurangi 6 itu hasilnya adalah 7. 9 dikurangi 4 hasilnya 5. Sedangkan kenapa bisa berubah di sini Ustazah? 6 jadi 5. Ingat tadi ini 0. Karena sudah dipakai angka satunya, sehingga angka 6 ini berubah jadi angka 5. Jadi 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Biasa ada sering seperti ini ya. 2 di sini 4, di sini 8. Bagaimana cara menyelesaikannya ini Ustazah? Pertanyaannya adalah apakah bisa 2 dikurang 8? Tidak bisa ya. Kita perhatikan angka sebelumnya, angka 4. Ini kita kurangi satu angka, sumbang di sampingnya. Jadi 12 dikurang 8 hasilnya betul sekali 4. Nah, sekarang 3 dikurang 0 hasilnya 3. Maka jawabannya adalah 34. Selesai. Seperti itu. Selanjutnya, untuk contoh pengurangan pecahan desimal, hitunglah hasil operasi hitung dari 45,76 dikurangi 13,09. Ingat, disusunnya seperti ini. Nah, apakah bisa angka 6 dikurangi 9? Tidak bisa, Ustazah. Nah, coba perhatikan angka sebelum angka 6. Angka 7. Kita ambil 1 ya. Jadi, kok sisa 6. 16 dikurang 9, itu hasilnya adalah 7. 6 dikurang 0, 6. 5 dikurang 3, 2. 4 dikurang 1, hasilnya 3. Jadi 45,76 dikurangi 13,09 hasilnya adalah 32,67. Bagaimana anandaku sekalian? Apakah sudah paham? Masya Allah. Lanjut. Lagi-lagi dong Ustazah, lagi-lagi. Soalnya mana gitu. Nah, sekarang kita ke pembahasan selanjutnya ya, yakni perkalian pecahan desimal. Tentukan hasil operasi hitung 0,45 dikali 2,4. Cara pertama adalah kita ubah pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa. Jadi caranya adalah fokus ke angkanya, yakni 45. Lalu perhatikan ada berapa angka di belakang koma. Oh, 2. Saya ulang. 1, 1, 2. Ya, jadi 2 angka, maka kita beri angka 02. Kalau yang di sebelah kanannya, kita tulis 24. Lalu perhatikan ada berapa angka di belakang koma. 1. Maka kita beri angka nolnya 1. Nah, lanjut ya. Dalam aturan pecahan untuk perkalian adalah atas kali atas, bawah kali bawah. Sehingga ditulis 45 dikali 24 hasilnya adalah 1080.
Sedangkan 100 dikali 10 hasilnya adalah 1000. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah kalian mencoret angka nolnya. Nah, yang di bagian belakang. Oke, sudah. Lalu tulis angka 108. Ada berapa nolnya? 2 ustazah. Hitung dari belakang. 1, 2, koma. Sehingga jawabannya adalah 1,08. Bagaimana ustazah seandainya tertulis seperti ini? 108 per 10. Kita tulis dulu nilainya 108. Perhatikan ada berapa nolnya? 1. Maka kita juga harus menghitung 1, maka jawabannya adalah 10,8. Nah, seperti itu ya caranya anak-anak sekalian. Nah, adakah cara yang lebih mungkin ya tanpa melalui proses seperti ini? Cara lain ada ya, seperti ini. 45 ya. Kalau angkanya 0, enggak usah dihitung ya. Lanjut, kita tulis 24. Nah, caranya adalah kalian kali 4 kali 5 20, 4 kali 4 16, tambah 2 18, 2 kali 5 10, simpan 1, 2 kali 4 8, tambah 1 9, sehingga ketika kita jumlah adalah 0,8 10 ya. Kemudian kita perhatikan ada berapa angka di belakang koma. 1, 2, 3 ya. Jadi kita tulis komanya 1, 2, 3 koma. Saya ulang supaya jelas. Oke, saya tulis dulu 1080, 3 angka di belakang koma. Oke, 1, 2, 3 koma. Maka jawabannya adalah 1,08. Ingat, angka 0 di belakang sini itu boleh ditulis, boleh tidak ya. Maka jawaban ini adalah sama. Nah, materi terakhir yakni pembagian pecahan desimal. Nah, bagaimana caranya ustazah? Nah, kita tulis penjabaran soalnya ya. Jadi soalnya ini mengatakan bahwa tentukan hasil operasi hitung 0,52 dibagi 0,4. Sama kayak tadi, fokus ke angkanya 52. Ada berapa angka di belakang koma? 2 ustazah. Berarti jawabannya adalah 100. Lanjut, 0,4. Angka berapa? Angka 4, betul sekali. Berapa angka di belakang koma? 1. Jadi kita tulis 1 nolnya. Kalau 2, 2 nolnya. Nah, selanjutnya. Dalam aturan pecahan untuk perkalian adalah atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, bagaimana dengan pembagian? Ingat, kalau pembagian, bagi lawannya adalah kali. Maka pecahan di belakangnya itu dibalik menjadi 10/4. Lalu kita kali atas, bawah kali bawah. Jadi kita tulis bahwa 52 dikali 10 hasilnya 520. 100 dikali 4 hasilnya 400. Lalu kalian coret nolnya nih. Nah, lalu 52 dibagi 40. Nah, kalau ada yang masih belum mengetahui cara membagi-bagi, seperti ini ya.
Pertanyaannya adalah, apakah ada perkalian 40 hasilnya 52? Ataukah apakah ada perkalian 40 yang mendekati atau hasilnya mendekati angka 52? Jawabannya ada, yakni angka 1. 1 dikali 40 dikurang 21. Dapatkah 12 dibagi 40? Jawabannya tidak, maka kita beri tanda koma. Lalu kita tambahkan dengan angka 0. Dapatkah 120 dibagi 40? Jawabannya dapat. Jadi kalau dia naik ini, itu dibagi ya. Nah, kalau dia naik, dia dibagi ya. Lanjut. Hasilnya tadi berapa? 3. Jadi 3 ini ke bawah, berarti dia dikali 3 dikali 40 hasilnya adalah 120. Nah, lalu kita kurangi. Hasilnya adalah 0. Maka jawaban yang benar adalah 1,3. Seperti itu. Demikian materi yang bisa Ustaz sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.